warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala minan nasihin wa waffaqana fit talibin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin wal muslimat, pemirsa channel ISIM Islam Itu Mudah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada kaum muslimin wal muslimat sekalian untuk bersikap bijak di dalam menyikapi keputusan para ulama, para umara, keputusan pemerintah yang masih di antara kita sekalian menyikapi keputusan-keputusan para ulama, pemerintah ini dengan emosional. Terkait dengan mewabahnya virus corona, pemerintah dan juga para ulama mengambil sikap, membuat satu keputusan, mengeluarkan fatwa bahwa untuk segala bentuk kegiatan, baik itu yang bersifat keagamaan, untuk sementara waktu dihentikan secara umum, secara berjamaah. Atas keputusan ini, masih banyak di antara kita menanggapinya secara, bagi saya ini satu hal yang kurang bijak. Kalau kita melihat sejarah bahwa yang namanya wabah penyakit ini tidak terjadi hanya pada saat sekarang ini. Di zaman Nabi pun pernah terjadi. Di antaranya adalah wabah ta'un. Pada saat itu Nabi melarang kepada seluruh umat, kaum muslimin wal muslimat, untuk tidak masuk ke daerah yang terkena wabah ta'un. Demi apa? Demi tidak menyebarnya, tidak meluasnya wabah penyakit ta'un tersebut. Dan orang-orang yang berada di daerah yang terkena wabah ta'un oleh Nabi, la takhruj, jangan kamu keluar dari daerah tersebut. Karena bisa jadi kamu adalah orang yang terkena atau tertular dengan wabah ta'un tersebut. Persis yang terjadi di zaman sekarang. Karena rasa takut terkena penyakit, terkena virus COVID-19, akhirnya keluar dari daerah yang sudah termasuk zona merah, yang padahal itu bukan langkah bijak. Jadi kembalilah kepada apa yang disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Karena pada prinsipnya Nabi menyabdakan la dororo wala diror. Jangan kamu berbuat kerusakan kepada diri sendiri dan juga membuat kerusakan kepada orang lain. Dari sini memberikan kepahaman bahwa kita harus bisa menjaga diri sendiri dan orang lain di sekeliling kita. Kemudian terkait dengan ibadah, banyak orang yang mengeluh, kenapa kita tidak dibolehkan sholat Jum'ah, kita tidak diperkenankan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslim wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita pahami
bahwa kita diperintahkan untuk menanyakan segala sesuatu kepada orang yang mengerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Tanyakan kepada ahlinya, konsultasikan kepada orang yang ahlinya jika kamu tidak paham. Kita bukan siapa-siapa. Jika kita bukan ahli medis, jangan pernah berani mengambil sikap, mengambil keputusan di luar aturan yang sudah ditetapkan oleh tim medis. Kita bukan para ulama, kita bukan kiai yang tidak punya kapasitas keilmuan tentang syariat dan segala macamnya. Maka jangan mensikapi keputusan ini dengan emosi kita, dengan egoisme kita, karena kita merasa benar, karena kita merasa bahwa sholat Jum'ah itu wajib. Iya, wajib. Tapi tadi dari sejarah sudah diceritakan. Dan kita dengan istilah stay at home ataupun berada di rumah, berdiam diri di rumah, ini termasuk sunnah Rasul yang sudah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita harus yakin ketika para ulama sudah memberikan keputusan sholat Jum'ah diganti dengan sholat duhur, segala bentuk kegiatan keagamaan silakan dilaksanakan di rumah masing-masing. Kita tidak berdosa. Konsekuensinya, apa yang kita kerjakan semua dipertanggungjawabkan. Artinya ulama ini akan bertanggung jawab dunia akhirat atas apa yang kita lakukan. Para ulama mengatakan sholat Jum'ah untuk sementara waktu diganti dengan sholat duhur. Kita tidak usah bingung, tidak usah cemas, tidak usah kita merasa berdosa. Karena apa? Itu semua sudah ditanggung oleh para ulama. Sekali lagi, mari kita bersikap bijak dalam menghadapi wabah virus corona ini atas segala keputusan pemerintah, keputusan para ulama. Kita sebagai orang awam, orang yang tidak mengerti, percayakanlah kepada orang-orang yang berilmu. Ketika itu kaitannya dengan penyakit, percayakan kepada ahlinya, para dokter, para tim medis dan lain sebagainya. Untuk langkah-langkah bijak, kepentingan masyarakat, percayakan kepada pemerintah. Untuk masalah ubudiyah, masalah ibadah, percayakan kepada para ulama. Karena mereka semua yang akan bertanggung jawab atas kita semua. Ketika kita yakin, insya Allah kita termasuk orang-orang yang selamat, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa channel ISIM Islam itu Mudah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam memutuskan suatu hukum, para ulama punya kaidah, punya aturan. Di antaranya apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan lebih diprioritaskan, lebih diutamakan daripada mengambil satu kebaikan. Satu contoh tadi, sholat Jumat adalah kebaikan. Wabah virus ini satu mafasid. Maka mana yang harus kita dahulukan? Yang harus kita prioritaskan? Maka mencegah wabah ini lebih utama, lebih diprioritaskan daripada melaksanakan ibadah sholat Jum'ah. Dan banyak lagi dasar-dasar pemikiran para ulama, dasar-dasar hukum, substansi hukum yang ditetapkan oleh para ulama. Kita sebagai orang awam, orang yang tidak mengerti, cukup mengikuti dan percaya kepada keputusan para ulama. Karena para ulama dalam menetapkan hukum tidak
spontanitas, tapi ada banyak dasar yang digunakan. Yang saya sebutkan itu hanya beberapa contoh saja. Dan sekali lagi pada prinsipnya, la dororo wala diror, kata Nabi. Jangan berbuat kerusakan pada diri sendiri dan juga untuk orang lain. Maka kepada kaum muslimin dan muslimat yang sudah berada di daerah yang terkena wabah, bersabarlah. Bersabarlah untuk tetap bertahan. Karena apa? Ketika kita keluar dari daerah tersebut dan kita mengamankan diri, ini satu langkah yang sudah keluar dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari hikayat tadi sudah dijelas bahwa ketika di satu daerah terkena wabah, kita yang berada di luar daerah tersebut jangan datangi. La tadkhul, kata Nabi, jangan masuk kamu ke daerah tersebut. Begitupun orang-orang yang berada di daerah yang terkena wabah, la takhruj, kata Nabi, jangan keluar dari daerah tersebut karena bisa jadi kamu yang terkena wabah tersebut dan ketika kamu keluar ini akan menyebar kepada yang lain. La dororo wala dirar. Itulah pesan singkat dari kami yang sekali lagi mari kita sebagai kaum muslim dan muslimat menyikapi dengan bijak segala sesuatunya, karena dengan bijak inilah seluruhnya akan membawa kedamaian, kebahagiaan. Jangan kita membuat keresahan di tengah-tengah orang merasa takut, merasa khawatir dengan wabah ini. Yakin dengan kita senantiasa berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim wa la minkum wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.